Coba bayangkan punya pacar online yang manisnya kelewatan. Selalu panggil kakak, Royal kirim uang dan hadiah melimpah. Tapi pas beberapa hari mau ketemuan, mendadak sahabatku ngajak makan malam di rumahnya. Aku langsung syok. Ternyata pacar onlineku itu si ratu pembuat onar sombong yang sering diceritain sahabatku sendiri. Padahal awalnya sahabatku Jiang Muchen cuma ngundang main, tapi malah bikin aku ketemu sepupunya yang pembangkang. Penampilan gadis itu mewah, berambut putih, dengan tatapan mata yang luar biasa angkuh. Sosoknya benar-benar membuatku merinding ketakutan. Gara-gara tersandung, aku jatuh ke pelukannya dan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Dia langsung cemberut kesal. "Paman, tolong jaga sikap dong. Aku sudah punya pacar." Sambil minta maaf, aku pungut ponselnya dan melihat riwayat chat yang sangat kukenal. Ternyata pacar onlineku itu adalah dia. Rasanya dunia langsung runtuh seketika. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi, dan aku sudah tahu persis siapa pengirimnya. "Kakak, apa kamu kangen aku hari ini?" Nah, coba dengar ini, pesan suaranya sengaja dibuat imut dan manja sampai bikin telinga meleleh. Ditambah transferan 520 dan 1314, membuatku tersenyum lebar sekali. Aku membalas, "Aku sayang kamu, simpan saja uangmu itu. Jangan menolak, karena uang itu memang sengaja dia kirim untuk kakak belanjakan. Nanti pas kita ketemuan, aku mau ajak kakak beli konsol game dan pakaian keren terbaru." Dia luar biasa. Bahkan sahabatku Jiang Muchen sendiri menganggapku beruntung sekali. Di mana lagi menemukan pacar online yang sebucin ini? Sangat penurut, Royal, selalu memanggilku kakak, dan ingin seluruh dunia tahu betapa dia mencintaiku. Benar-benar nyata. Chattingan dengannya membuatku merasa 5 tahun lebih muda, serasa hari-hariku dipenuhi madu. Kalian tahu rasanya saat HP berdering? Hatiku langsung berbunga-bunga karena dia begitu penurut. Aku sangat menyukainya, bahkan mulai membayangkan rupa aslinya dari balik layar. Pasti dia gadis manis berkemeja putih yang punya senyum sangat cerah. Kami sepakat bertemu hari Senin depan. Aku bahkan sudah melatih paduan pakaian dan gaya rambut di pikiranku berkali-kali. Sudah lama sekali aku tidak merasakan rasa gugup sekaligus berdebar seperti ini. "Ah, kakak, sebentar lagi kita akan bertemu." Aku sedikit gugup, "Kakak. Mungkin penampilanku agak beda dari di internet, tapi jangan takut ya. Aku tetaplah diriku dan aku siap menjadi apa saja asalkan kakak menyukainya." Ternyata dia jauh lebih gugup dariku, yang justru malah membuatku merasa rileks. Sehari sebelum kencan, sahabatku mengajakku makan malam di rumahnya karena orang tuanya kangen padaku. Sekalian buat bantu meredakan rasa tegangku. Dia berbisik, "Hampir saja aku lupa memperingatkanmu soal ini. Sepupu perempuanku yang pembangkang itu sedang menginap di rumahku selama liburan semester 1. Sembari memilih pakaian, aku bertanya heran, bukannya keluarganya itu sangat kaya raya dan punya pengaruh besar? Orang tuaku sangat memanjakannya sampai dia menjadi tidak terkendali. Rambutnya dicat putih dan kelakuannya angkuh. Seleranya benar-benar sulit dipahami oleh orang biasa seperti kita." Aku tersenyum menenangkannya. "Tenang saja, mentalku sudah siap. Cuma makan malam biasa, tidak mungkin ada kekacauan kan?" Tapi anehnya, akhir-akhir ini dia malah jarang keluar rumah mengendarai sepeda motor kesayangannya. Malah tiap hari memeluk ponsel dan tersenyum bodoh seperti sedang kerasukan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Paman dan bibi menyambutku dengan ramah. Makanan lezat dan suasana indah menyambut kita malam ini. Tiba-tiba terdengar suara dari arah lorong yang langsung mencuri perhatianku. Sesosok tubuh jangkung melangkah masuk dengan sangat cepat dan tegas. Rambut perak pendeknya sangat mencolok, dibalut jaket motor merah hitam yang memperlihatkan tubuh tegapnya. Tatapannya sangat dingin dengan rahang yang mengeras. Penampilannya luar biasa menawan, tipe wajah yang sanggup membuat semua pria histeris. Namun bagi orang tua seperti kami, insting pertama adalah langsung mundur perlahan. Jiang Muchen menyenggol kakiku di bawah meja makan. Dengan isyarat bibir, dia berkata, "Lihat. Coba perhatikan, dia terlalu keren hingga membuat sendi-sendiku mendadak kaku." Siapa sangka, meski gayanya liar, dia ternyata sangat tahu tata krama. Dia menatap kami lalu memberikan anggukan sopan. Nada bicaranya saat menyapa paman, bibi, dan sepupu terasa begitu tenang saat dia duduk. Sikap manisnya ini sungguh berbanding terbalik dengan penampilannya yang garang. Paman terus tersenyum gembira sambil memanjakannya dengan berbagai hidangan lezat. Paman menyuruhnya makan banyak dan bertanya apakah dia lelah balapan hari ini. Gumaman suaranya terdengar berat namun terasa tidak asing di telingaku. Aku langsung menepis pikiran itu karena suaranya jauh berbeda dari kekasihku. Gadisku selalu mengucapkan selamat malam dengan nada manja yang menggemaskan. Selesai makan malam, Jiang Muchen langsung menyuruh para pelayan untuk segera membersihkan area kolam renang. Dia ingin mengambil foto kolam renang pertamanya tahun ini dan menyuruhku menunggu. Khawatir aku bosan, paman menyarankanku berjalan-jalan di taman yang penuh lampu indah. Pemandangannya indah sekali, jadi aku menurut saja untuk berjalan. Sambil menikmati udara malam yang sejuk, aku mencari bangku kosong dan langsung mengeluarkan ponselku. Nah, coba tebak, pacar imutku ternyata sudah mengirimkan rentetan pesan. "Kakak, apa sudah selesai makan? Apakah merindukanku?" Aku sangat bosan dan ingin bermanja-manja, cepat temani aku mengobrol. Hatiku langsung meleleh dan aku segera mengetik balasan.
Baru selesai makan dan menginap di rumah teman malam ini, aku juga merindukanmu. Balasannya tiba dalam hitungan detik mengatakan bahwa dia juga sangat merindukanku. Rasa rindu itu membuatnya sampai tidak bisa tidur. Kemudian dia mengirim uang 1.314 untuk membeli camilan. Aku tersenyum lebar sambil membalas pesannya. Siapa yang makan camilan sebanyak ini tengah malam? Perasaanku saat ini benar-benar berbunga-bunga. Larut dalam momen manis yang memabukkan ini membuat pipiku terasa merona merah. Aku bangkit lalu berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Tanganku terus mengetik di layar ponsel, menceritakan kejadian lucu malam ini. Tepat saat melewati semak azalea, tiba-tiba sesosok bayangan tinggi muncul dari balik batu. Aku tersentak kaget dan berteriak saat kakiku tiba-tiba terpeleset hingga terkilir. Aku benar-benar kehilangan keseimbangan tubuhku. Tubuhku ambruk ke depan, tapi benturan yang kutakuti tidak terjadi. Aku justru mendarat di pelukan hangat beraroma pinus yang menenangkan malam ini. Tapi tunggu, bisakah aku langsung berdiri? Saat tanganku menyentuh rambut yang lembut, sebuah suara dingin yang tidak sabar terdengar dari atas kepalaku. Kalian harus dengar ini. Saat aku panik melepaskan genggaman, aku malah tidak sengaja menyenggol ponselnya. Ponsel itu jatuh ke tanah dengan keras. Begitu berdiri tegak, aku langsung meminta maaf berulang kali karena tidak melihat ada orang. Syukurlah dia tidak apa-apa, tapi lampu jalan memperlihatkan wajahnya yang begitu tegas. Rambut putih mencolok itu ternyata adalah Subaizo, sepupu dari Jiang Muchen. Alisnya langsung berkerenyit kesal. Raut jijik karena diganggu terpancar jelas di wajahnya. Lalu dia cepat-cepat mundur selangkah. Dia menjaga jarak seolah aku ini virus pembawa penyakit, sambil menatapku dengan sangat dingin. Suara dinginnya terdengar sangat penuh ejekan sekaligus penuh kewaspadaan. Paman, perhatikan jalanmu. Aku langsung tertegun mendengar panggilan paman itu. Belum sempat aku membalas, ucapannya berikutnya terasa bagai siraman air es di kepalaku. Lain kali tolong jaga dirimu, jangan menyentuh sembarangan. Aku sudah punya pacar, sontak otakku berdengung dan darahku langsung mendidih. Jangan menyentuh sembarangan, katanya, kalian pasti juga bakal kesal mendengarnya. Rasa kesal dan amarah membakar dadaku, namun akal sehat memaksaku untuk tetap menahannya. Bagaimanapun juga, memang aku yang bersalah karena jalan tanpa melihat depan. Dengan menekan amarah, aku berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan nada tenang. Maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Ini ponselmu. Ketika aku membungkuk mengambil ponselnya di rumput, layarnya yang menyala menghadap tepat ke arahku. Melihat tampilan ruang obrolan WeChat di sana, pupil mataku langsung mengecil seketika. Foto profil kucing yang sangat kukenal, lengkap dengan isi pesan yang biasa kulihat setiap hari. Panggilan kakak sayang itu membuat tanganku langsung membeku. Disinilah semuanya berubah, waktu seolah benar-benar membeku. Sambil memegang ponsel dingin itu, perlahan aku mendongak menatap gadis ketus di hadapanku. Rambut putihnya berkilau di bawah temaram lampu jalan, memancarkan aura yang begitu liar. Jadi pacar daring yang setiap hari bermanja-manja dan minta uang, selalu mengirim pesan suara romantis dan berjanji bertemu besok adalah dia sendiri. Pandanganku menggelap bagai dunia runtuh. Kini, aku hanya bisa berbaring lesu di kolam. Pikiranku kacau tidak karuan, namun aku harus tetap bersikap biasa-biasa saja. Jiang Muchen tiba-tiba berenang mendekat, memeluk leherku, lalu bertanya ada apa denganku. Katanya aku tampak linglung malam ini, jadi ku jawab aku hanya merasa lelah saja. Aku berusaha bersikap tenang karena dia tidak boleh tahu sepupunya adalah pacar daringku. Jika rahasia ini menyebar, aku pasti langsung mati sosial. Aku pun meraih ponselku yang terletak di tepi kolam. Saat kulihat layarnya, notifikasi pesan langsung meledak hebat. 99 pesan belum dibaca dari pacar manisku. Saat kubuka, pesan-pesan terbarunya hanya tertulis meminta kakak membalas. Dia terus memohon maaf dan memintaku membalasnya meskipun hanya satu kalimat saja. Dan di atas pesan-pesan itu, ada penjelasan panjang lebar darinya. Dia bercerita bahwa malam ini ada paman yang menabraknya. Dia bersumpah tidak sengaja bersentuhan fisik dan memintaku mempercayai dirinya sepenuhnya. Kenapa kakak tidak membalas pesan? Apa kakak jijik padanya? Dia mengaku bersalah. Dia bahkan bersumpah tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya lagi. Membaca rentetan pesan agar tidak ditinggalkan membuat hatiku campur aduk tidak menentu. Antara rasa kesal, ingin tertawa, dan sedikit luluh. Dunia maya memanggil kakak begitu manis, tapi di dunia nyata, nilai sendiri. Paman, tolong sopan sedikit. Nah teman-teman, ternyata berandalan dunia maya ini punya kepribadian ganda yang luar biasa. Sini biar paman tunjukkan padamu betapa kejamnya dunia ini. Seketika sebuah ide jahil untuk balas dendam langsung muncul. Aku menarik napas dalam lalu menatap Jiang Muchen yang tengah memegang erat kameranya. Kamu bilang mau memotretku kan? Mata Jiang Muchen langsung berbinar senang. Tunggu sebentar kawan, aku akan segera datang. Dia datang membawa kamera kesayangan dan baju sangat minim lalu membukanya dengan penuh kebanggaan. Aku tersentak kaget. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Aku merasa ragu. Berlebihan apanya kawan? Tubuh sebagus ini sangat sayang jika disembunyikan. Aku dipaksa masuk ke ruang ganti olehnya. Setelah mengenakan kemeja putih itu, aku sampai mengagumi diriku sendiri di cermin. Sangat seksi,
Kalian pasti tahu kemarahanku meluap saat teringat si gadis berambut putih menyebalkan itu sebelum aku keluar. Begitu melihatku, Ji Muchen langsung bersiul kencang dengan mata terbelalak lebar, sialan kawan. Aku tidak menduga kamu seseksi ini. Otot perut dan pinggang seindah ini biasanya tertutup rapat. Sayang sekali jika disembunyikan. Sini biar aku rasakan. Dia langsung menerkamku. Dia mengusap minyak di perutku sambil mengagumi teksturnya. Gadis yang besok bersamamu sungguh beruntung. Aku tertawa canggung tanpa menjawab. Andai kamu tahu siapa gadis itu, kamu tidak akan bicara begitu. Berkat keahlian fotografi andalan Jiang Muchen, rangkaian foto kolam renang yang seksi akhirnya berhasil dibuat. Tetesan air mengalir perlahan di sepanjang kulitnya. Kemeja basah kian menggoda. Kulit putihnya tampak berkilau indah di bawah cahaya. Setiap foto memancarkan godaan nyata. Aku memilih salah satu foto paling hot lalu memotong bagian kepalanya. Dipenuhi hasrat balas dendam, aku membuka kolom obrolan si manis lalu menekan tombol kirim. Bayangkan teman-teman, ekspresi terkejut apa yang bakal ditunjukkan si gadis angku setelah melihat foto super seksi ini? Aku memeluk ponselku erat-erat dengan jantung berdebar kian kencang. Hatiku dipenuhi kepuasan karena berhasil melakukan kejahilan. Waktu pun berlalu detik demi detik. Status sedang mengetik terus muncul tapi tak ada pesan terkirim. Saat aku kebingungan, tiba-tiba ponsel Juchen berdering kencang. Dia langsung mengangkatnya. Halo, ada apa? Kami sedang sibuk mengambil foto saat ini. Suara paman terdengar sangat panik dan hampir menangis. Wei, cepat turun sekarang. Telah terjadi hal buruk. Jiang Muchen terkejut lalu meminta ayahnya bicara lebih pelan. Adik perempuanmu mendadak mimisan parah. Darahnya terus mengalir deras dan tidak mau berhenti. Tisu berlumuran darah ada di mana-mana. Menyeramkan sekali, cepatlah kemari untuk melihatnya. Aku dan Jiang Muchen langsung saling bertatapan satu sama lain. Sambil menyembunyikan kepanikan, kami bergegas memakai jubah tidur lalu segera berlari ke atas. Keadaan di bawah benar-benar kacau balau. Paman memegang kotak tisu dengan kebingungan sambil berputar mengitari tubuh Subaizo. Bibi berusaha menempelkan kompres es di lehernya, sementara beberapa tisu berdarah berserakan di lantai. Situasi ini memang tampak mengerikan, dan si gadis dingin terduduk lemas di sofa sambil mendongakkan kepalanya. Hidungnya disumbat gumpalan tisu yang penuh noda darah. Alisnya berkerut erat dengan raut wajah putus asa. Aku tidak apa-apa, jadi jangan pedulikan aku. Subaizo berbicara dengan suara sengau yang berat, membuat paman semakin cemas hingga hampir menangis. Bagaimana bisa baik-baik saja? Darahmu mengalir sangat deras begini. Ya ampun, kenapa wajahmu panas sekali? Tenang, kita bakal tahu jawabannya segera. Kalian harus lihat ini. Paman panik menyuruh Xiu Jiang menyalakan mobil ke rumah sakit, tapi Subaizo menolak keras. Reaksi Subaizo sangat heboh sampai tiba-tiba duduk tegak. Gerakan mendadak itu malah membuat darah hidungnya hampir muncrat lagi. Dia langsung bersandar pasrah dengan suara yang makin lemas. Aku sungguh tidak apa-apa paman, cuma sedikit panas dalam. Minum air dingin saja pasti sembuh. Otak Jiang Muchen tiba-tiba menangkap sebuah petunjuk. Apakah ayah terlalu berlebihan memberinya makanan bergizi akhir-akhir ini? Darah muda memang penuh gairah. Dia pun bertanya penuh curiga. Subaizo, apa kau habis menonton video aneh? Subaizo langsung emosi. Sembarangan? Aku sama sekali tidak menonton hal seperti itu. Wajahnya langsung memerah padam dan dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, hanya mendengus kesal. Nah, perhatikan ini, ternyata foto baju renangku yang bikin dia mimisan parah. Perasaanku campur aduk antara merasa sangat bersalah sekaligus ingin tertawa. Padahal cuma foto baju renang biasa, tapi bisa bikin orang sekarat begini. Apa ini masuk akal? Setelah drama selama setengah jam, mimisannya akhirnya berhasil dihentikan. Paman yang cemas memaksa Subaizo minum secangkir besar teh herbal dingin sebelum menyuruhnya kembali ke kamar tidur. Kekacauan malam ini akhirnya selesai. Ji Muchen pun bisa bernapas lega. Dia membantuku naik ke atas, semuanya aman, waktunya istirahat. Kembali ke kamar tamu lantai 2, aku pergi ke balkon sambil menyalakan layar ponselku. Rentetan pesan masuk bertubi-tubi. Tanpa menebak pun, aku tahu ini pasti dari Xiao Tianmei. Kakak, maaf baru membalas. Tadi ada situasi darurat yang harus kuurus secepatnya. Aku baru selesai menanganinya. Kakak tampan sekali. Aku sangat senang. Dia juga mengirim uang 1314 sebagai tanda terima kasih atas fotonya. Silakan beli baju bagus untuk kakak. Aku duduk di kursi santai balkon. Embusan angin malam tetap tidak bisa menenangkan kekacauan di hatiku. Setelah berpikir keras, kalian tahu apa? Aku langsung bertindak cepat mengirim pesan putus karena merasa tidak cocok. Begitu terkirim, aku dengan panik langsung memblokir kontaknya. Kelakuanku benar-benar mirip pria brengsek, tapi cinta dunia maya memang terlalu mengerikan. Bagaimana tidak? Dia sepupu temanku sendiri dengan perbedaan karakter dunia nyata yang terlalu ekstrem. Hubungan ini jelas mustahil dilanjutkan. Bagaimanapun aku memikirkan ini, suasana mendadak sunyi tapi hatiku kosong. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh berdentang dari kamar sebelah. Lalu disusul suara isak tangis tertahan yang terputus-putus.
Raut wajahku langsung berubah karena mengenali suara tangisan Subaizo. Balkon kami terhubung. Dia tinggal di sebelahku. Tangisan tertahan itu perlahan berubah menjadi raungan pilu yang sangat menyayat hati. Kenapa harus putus? Padahal sore tadi kami masih baik-baik saja. Bahkan kami sudah berjanji bertemu besok. Kakak, kenapa kamu tega sekali membunuh cintaku? Dia meraung putus asa bagai anak kecil yang tersesat. Suaranya penuh keputusasaan karena dicampakkan begitu saja, membuat telingaku terasa sangat panas. Kejadian ini benar-benar memicu rasa bersalah dalam diriku. Karena tidak tahan lagi aku melangkah mendekat perlahan-lahan. Pintu balkon terbuka, mari kita intip diam-diam apa yang terjadi. Kalian harus lihat ini, Subaizo terduduk di lantai membelakangiku dengan kepala terkubur di lutut dan bahunya bergetar. Saat aku ragu untuk bicara, dia tiba-tiba berbalik karena sangat terkejut. Tepat di bawah cahaya, matanya tampak merah dan bengkak. Pipinya basah oleh sisa air mata, dan rambutnya terlihat sangat kusam. Dia tampak berantakan dan menyedihkan jauh dari sikap angkuhnya siang tadi, lalu bertanya lirih kenapa aku di sana. Sambil mengernyit, dia menyeka wajahnya dan berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Namun, suara sengaunya yang berat justru mengkhianatinya. Aku datang karena mendengar suara berisik tadi, tapi suasana malah jadi canggung. Dia mengaku baik-baik saja dengan nada ketusnan merajuk, meski air matanya terus mengalir. Dia bilang ini cuma putus cinta, bukan urusanku. Aku menghela napas, mencoba untuk menghibur dirinya. Kukatakan bahwa pacarnya mungkin punya alasan atau memang orang jahat yang tidak pantas untuknya, lalu aku sendiri langsung tercengang. Omong kosong apa ini? Nah, perhatikan reaksi Subaizo yang menatapku tajam seperti kucing terinjak sambil melarangku menjelekkan kekasihnya. Dia bersikeras pacar lamanya adalah orang terbaik di dunia dan bukan penjahat. Katanya dia sangat lembut dan manis, lalu ucapannya tiba-tiba terhenti begitu saja. Wajahnya memerah padam saat dia berteriak kencang bahwa pacarnya adalah yang terbaik. Dia memakiku berhati ular dan menyuruhku pergi, membuatku benar-benar terkejut di tempat. Namun sebutan berhati ular itu justru melenyapkan semua rasa bersalah yang sempat kurasakan. Amarahku memuncak hingga aku langsung membalas ucapannya. Kalau aku memang sejahat itu, kita tidak seharusnya berpisah. Kukatakan lebih baik aku memainkannya saja layaknya seekor kucing, membuat suasana mendadak sunyi senyap. Subaizo hanya bisa menatapku kosong, seolah tidak mampu mencerna arti dari kalimatku. Begitu tersadar. Aku sangat menyesal dan ingin menggigit lidahku sendiri sebelum dia merespons. Aku buru-buru berbalik badan dan berniat lari kembali ke kamar. Sialnya, gerakanku terlalu terburu-buru sementara tali jubah malamku terikat sangat longgar. Bisa tebak kelanjutannya, tali jubahku tersangkut gagang pintu balkon hingga piyamaku jatuh ke lantai. Kainnya menumpuk di kakiku, memperlihatkan otot perut yang menggoda. Waktu seolah terhenti, membuatku membeku dengan pikiran yang mendadak kosong. Perlahan, pandangan Subaizo turun dari wajahku dan tertuju pada baju renang yang kukenakan. Matanya terbelalak lebar dengan mulut menganga karena sangat terkejut melihat pemandangan itu. Raut wajahnya berubah dari terkejut menjadi sangat bingung. Lalu berganti tidak percaya hingga akhirnya membeku dalam situasi yang sangat konyol ini. Dia menunjukku dengan tangan gemetar. Suaranya tertahan di tenggorokan, benar-benar malu setengah mati karena ketahuan. Selagi dia masih termangu, aku cepat-cepat menarik jubahku lalu menyelinap kembali ke dalam. Pintu balkon kubanting keras dan langsung kukunci dengan tangan gemetar. Punggungku bersandar pasrah pada permukaan daun pintu yang dingin. Detak jantungku berpacu begitu cepat. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Balkon sebelah langsung sunyi. Setelah sekian lama, terdengar gumaman lirih yang penuh dengan keraguan hidup membuatku tidak bisa memejamkan mata semalaman. Keesokan harinya, dengan kantung mata yang sangat tebal, aku terpaksa menyeret kakiku menuruni tangga demi sarapan di ruang makan. Paman, Bibi dan Jiamen ternyata sudah berkumpul di sana. Dan percayalah, kejutan terbesarnya adalah melihat Subaizo yang biasanya molor sampai siang sudah duduk manis di sana. Kalian harus lihat Subaizo menunduk sambil mengaduk buburnya dengan lesu. Rambut putih peraknya yang berkilau masih terlihat sangat indah. Begitu mendengar langkahku menuruni tangga, dia langsung mendongak menatapku. Matanya terlihat sangat merah dan bengkak mirip sekali dengan kelinci. Seketika tatapannya berubah menjadi sangat rumit dan penuh rasa malu. Ada rasa sedih dan panik di sana. Dia buru-buru menunduk, tapi telinganya diam-diam memerah. Aku mencoba bersikap biasa saja sambil duduk menyapa Bibi dan Paman. Tapi aku tahu dia diam-diam terus memperhatikan gerak-gerikku. Dia langsung membuang muka setiap kali aku balas melihatnya. Jiamuchan memperhatikanku, lalu melirik sepupunya yang bertingkah aneh sebelum akhirnya tertawa kecil. Coba perhatikan ini, dia meledek mata pandaku yang terlihat sangat lelah hari ini. Katanya mata satu orang bengkak dan satunya lagi bermata panda bagai orang yang habis putus cinta. Aku hampir tersedak susu sementara Subaizo langsung membeku seketika. Hawa dingin dan kesal langsung terpancar dari tubuhnya. Jiangen sama sekali tidak sadar dan terus saja bertanya padaku. Omong-omong, dia bertanya apakah hari ini aku jadi pergi menemui pacar daringku itu. Seketika aku merinding merasakan tatapan tajam Subaizo yang menusuk kulitku.
Dengan susah payah, aku menjawab lirih bahwa rencana itu sudah batal. Kami putus semalam dan tiba-tiba sendok di tangan Subaizo berdenting keras. Dia mendongak dan menatapku dengan tajam. Sorot matanya penuh tuduhan, seolah-olah akulah yang sebenarnya mencampakkan dia. Tapi malah mengaku sebagai korban. Kalian pasti kasihan melihatnya matanya memerah seperti anak kucing terzalimi yang tidak bisa mengadu. Dia hanya bisa diam menelan kepahitan, membuatku merasa sangat bersalah. Tubuhku merasa sangat gelisah. Jiangen sama sekali tidak menyadari ketegangan ini dan malah merangkul pundakku dengan akrab. Dia bilang pacar seperti itu tidak pantas untukku dan ingin mengajakku jalan-jalan. Belum selesai dia bicara, Subaizo menyela dengan dingin bahwa dia akan ikut. Kami berdua langsung terkejut. Sambil memalingkan muka, dia menegaskan dengan suara kaku bahwa dia akan ikut. Sopir taksi kami adalah seorang pria parubaya yang ramah. Dia tersenyum menyambut kami. Sementara Subaizo langsung bergegas membuka pintu belakang. Dia masuk lebih dulu dan langsung bersandar dengan ekspresi tidak mau diganggu. Jiangen berkacak pinggang menatapnya dengan sangat kesal. Dia menegur Subaizo agar pindah ke depan karena merasa kurang sehat. Namun Subaizo mengabaikannya dan terus menatap keluar jendela mobil. Jiangen sangat kesal hingga ingin menyeretnya keluar dari mobil. Tapi melihat kondisi sepupunya yang lesu, dia akhirnya terpaksa mengalah. Dia menatapku dengan canggung seraya meminta maaf atas situasi ini. Jiangen menyesal tidak bisa duduk bersamaku, tapi aku segera menenangkannya. Dia pun duduk di depan, sementara aku perlahan membuka pintu belakang. Menghadapi sosok berambut perak yang jelas-jelas sedang merajuk di belakang terasa sangat canggung. Kalian harus tonton terus aku memberanikan diri masuk dan sengaja menjauhkan diri darinya. Subaizo pun diam-diam melirikku. Mari kita lihat ketegangan canggung yang terjadi di antara mereka berdua. Seketika, seluruh tekanan udara di sekitar mereka terasa merosot sangat drastis. Cowok itu memalingkan wajah, menatap keluar jendela dengan tatapan tajam. Dia hanya menyisakan bagian belakang kepalanya yang dingin untukku. Pemandangan di luar jendela mobil pun perlahan mulai bergerak. Musik menenangkan dari Jiang Muchen mulai mengalir lembut dalam mobil. Namun melodi itu gagal mencairkan kecanggungan berat antara aku dan Subaizo. Aku memalingkan muka, menatap jalanan yang berlalu dengan sangat cepat. Rasa kantuk datang menyerang membuat kelopak mataku perlahan memberat. Tiba-tiba dalam keadaan setengah sadar, punggung tanganku terasa hangat. Sebuah tangan yang ramping dan hangat dengan sangat ragu menggenggam jemariku dengan lembut. Sontak aku tersentak kaget, lalu menunduk demi melihat tangan Subaizo. Nah, perhatikan bagaimana Subaizo justru langsung mengeratkan genggaman jemarinya. Walau ujung jarinya sedikit gemetar, dia tetap melilitnya erat seolah takut kehilangan. Subaizo terlihat sangat gugup. Telapak tangannya yang hangat bahkan terasa sedikit basah. Aku yang terkejut segera menoleh, tapi tatapan Subaizo tampak sengaja menghindar. Tatapannya hanya tertuju pada tangan kami yang saling bertumpuk. Tatapan itu bagai kucing terlantar yang akhirnya menemukan pemiliknya kembali. Dia takut ditolak lagi, terlihat keras kepala sekaligus menyedihkan dalam pertaruhan ini. Hatiku seketika terasa berdenyut ngilu, asam, pahit, dan melemah. Anehnya kemarahanku tiba-tiba melunak dan secara refleks aku menggelitik lembut telapak tangannya yang hangat. Subayu langsung mematung seolah baru saja tersengat aliran listrik. Detik berikutnya, seketika wajahnya langsung memerah padam dengan sangat cepat, bahkan hingga menjalar ke lehernya. Seolah mendapat izin, dia mulai bertingkah lagi, lalu perlahan menggeser duduknya mendekatiku hingga kursi mobil berderit pelan. Aroma tubuhnya yang segar mulai mendekat, lalu dia membisikkan sesuatu ke telingaku. Hembusan napas hangatnya menyapu lembut telingaku. Kalian pasti gemas mendengar suara lembutnya yang penuh nada permohonan. Dia memanggilku kakak dengan manja, persis seperti suaranya saat online dulu. Apalagi dengan wajah tampan sedekat ini, efek serangannya benar-benar meningkat berkali-kali lipat. Jantungku berdebar kencang tak karuan, sementara telingaku mulai terasa panas. Aku berpura-pura tenang dan segera memalingkan wajahku. Berusaha mengabaikannya dengan menatap pemandangan jalan di luar jendela mobil. Tapi Subayo tidak menyerah, dia justru semakin berani merapat ke arahku. Panggilan kakak darinya terdengar sangat manis dan manja, sungguh membuatku kesal. Karena tidak tahan lagi, aku menoleh dan memelototinya agar dia diam. Bukannya takut, mata Subayo malah langsung berbinar melihatku. Dia tidak menahan diri, malah kian berani menyelipkan jari-jarinya ke sela-sela jemari tanganku. Dia menggenggam tanganku erat, sementara aku memberi isyarat bibir tanpa suara, bukan kakak, tapi paman. Seketika itu juga, mata Subayo kembali terlihat memerah. Kalian bisa lihat dia menggigit bibirnya dengan suara sengau. Kakak, aku salah, aku bermulut ember. Pukul atau marahi saja aku sesukamu. Hukum saja aku sesukamu, asal jangan putus. Dia terlihat sangat menyedihkan. Di sini kalian dan aku bisa mendengar suaraku melembut untuk membujuknya. Dasar cengeng. Mulutku tidak memaafkannya. Tapi tanganku tetap saja menggenggamnya erat. Mata Subayo langsung berbinar, dia seolah melihat secercah harapan, bersiap membisikkan sesuatu lagi padaku. Namun Jiang Muchen yang duduk di depan akhirnya menyadari situasi canggung di kursi belakang. Dia tiba-tiba menoleh dan mengernyit kesal melihat Subayo hampir menempel erat padaku.
Jiang Muchen mengeluh dengan tidak puas karena kursi di sana sangat luas. Kenapa terus-menerus menempel pada Ansia? Sadar diri sedikit, tubuhmu itu sangat besar. Cepat kembali duduk dengan benar. Tubuh Subayo langsung menegang layaknya anak kecil bersalah yang terpaksa kembali ke kursinya. Namun tatapannya tetap terkunci padaku, dipenuhi rasa rindu sekaligus kesedihan mendalam. Seolah enggan melewatkan sedetik pun, membuat pipiku memerah akibat pandangan intensnya. Maka aku memejamkan mata dan pura-pura tidur sampai kami tiba di sebuah bar. Inilah tempat yang dimaksud Jiang Muchen untuk mencari sedikit hiburan. Saat melangkah masuk, alunan musik jas lembut dan aroma samar alkohol menyambut kami. 3 wanita dan 2 pria sudah menunggu di sofa sambil tersenyum ramah. Aku terkejut dan langsung menoleh ke arah Jiang Muchen. Dia hanya menyeringai lebar lalu berbisik pelan tepat di telingaku. Coba lihat 3 gadis itu. Ada yang menarik hatimu? Mereka semua temanku. Sifat mereka sangat menyenangkan. Dengarkan aku, obat patah hati terbaik adalah cinta baru. Seketika perasaanku langsung menjadi tidak enak. Belum sempat merespons. Aku merasakan tatapan tajam yang seakan menusuk punggungku dari belakang. Bahkan tanpa menoleh pun, aku tahu itu adalah ulah Subayo. Raut wajahnya langsung berubah sangat dingin dan dipenuhi oleh aura kemarahan. Perhatikan ini, Jiang Muchen menarikku untuk mengenalkan Luan, Chen Jia, serta Linuo. 2 pria lainnya bernama Shen Jiashu dan juga Zhao Fen. Mereka menyambut hangat, lalu Linuo tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan padaku. Kamu Ansia ya? Aku sering mendengar ceritamu dari Jiang Muchen. Aku pun berniat membalas uluran tangannya. Namun sebuah tangan kekar tiba-tiba melesat cepat dari arah belakang dan langsung meraih jemari Linuo. Subayo. Dia menyebut namanya dengan sangat kaku. Hingga senyum di wajah Linuo langsung membeku seketika. Halo, balas Linuo canggung. Kalian pasti bisa menebak kalau dia sengaja menyabotase jabat tangan gadis-gadis lainnya. Ketiga gadis itu seketika saling bertukar pandangan bingung. Jiang Muchen langsung memutar matanya dengan kesal dan menegur Subayo dengan tajam. Subayo melirik malas lalu menjawab santai, kenapa? Aku hanya ingin kenalan. Jangan bercanda, coba lihat cermin dulu sana, sindir Jiang Muchen. Wajahmu tertekuk begitu masam, tidak kelihatan ramah sama sekali untuk berteman. Saat hendak duduk, Jiang Muchen segera menarikku ke sebelah kirinya. Namun Subayo tanpa ragu langsung duduk tepat di sebelah kananku. Tindakannya benar-benar memisahkan aku dari yang lain, membuat Jiang Muchen kembali melotot. Demi meredakan ketegangan, mereka menyarankan agar bermain jujur atau tantangan saja. Kalian pasti setuju kalau permainan ini paling cepat untuk mencairkan suasana. 2 putaran pertama pun masih berjalan dengan sangat tenang. Yuk, ikut aku masuk ke kisah yang mendebarkan ini. Game kejujuran dimulai. Dan di putaran ketiga, botol itu perlahan berputar beberapa kali, lalu berhenti tepat di depan Subaizhou. Dia langsung memilih jujur. Zaha yang terlihat penasaran, mulai bertanya dengan malu-malu kepada Subaizhou, kamu suka tipe pria seperti apa? Sontak seisi ruangan langsung menatapnya. Aku terdiam sambil mengepalkan tangan. Subaizhou pun menjawab dengan gaya santai. Aku suka pria yang 5 tahun lebih tua. Berambut pendek, kulit putih bersih, bermata indah, dan tampan. Ternyata dia suka tipe kakak. Deskripsi yang sangat spesifik ini menandakan dia sudah lama menyukai seseorang. Sorak penonton pecah, tapi Chen Jia justru curiga. Kalian sadar tidak? Deskripsi itu mirip sekali dengan ke Aya. Tapi suaranya terlalu pelan. Suaranya langsung tenggelam di tengah sorak-sorai ramai. Kekecewaan tergambar di wajah Zhao Fen. Aku pun meminum anggurku demi menyembunyikan rasa panik. Beberapa putaran terlewati dan suasana malam semakin memanas. Kali ini, putaran botol seolah membawa sebuah takdir baru. Ujung botolnya bergetar dan berhenti tepat ke arahku. Giliran Ansia. Jiang Muchen langsung berteriak, menyuruhku memilih tantangan. Katanya kalau mau bermain harus berani ambil risiko besar. Terdesak, aku terpaksa mengambil 1 kartu tantangan. Begitu kubaca, mataku langsung terbelalak syok melihat isinya. Cium orang di sebelah kananmu selama 1 menit penuh. Dan orang di sebelah kananku adalah Subaizhou. Spontan aku langsung menatapnya. Subaizhou pun tampaknya menyadari isi tantangan itu. Gerakan tangannya yang memegang gelas langsung terhenti seketika, sementara pipinya memerah dengan sangat cepat. Nah, di sini kepanikan dimulai. Jiangen tiba-tiba berdiri dan berteriak menolak putaran ini agar dibatalkan. Dia mendesak diganti, sadar bahwa jebakan buatannya justru akan menjerumuskan saudaranya sendiri. Linwo juga bergegas ikut menengahi situasi. Memang kurang pantas bagi Subaizhou yang masih kecil. Game ini harus ada batasnya. Kenapa dibatalkan? Subaizhou tiba-tiba bersuara. Bersikeras untuk tetap melanjutkan permainan. Kita harus profesional. Seketika, atmosfer ruangan berubah menjadi sunyi. Semua pandangan kini tertuju pada kami berdua. Ketegangan memuncak. Aku menghela napas panjang untuk memantapkan hati, lalu berbalik menatap Subaizhou. Subaizhou menelan ludah dengan gugup, matanya berkilau penuh harap, menyimpan debaran kencang dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia menungguku mendekat,
Sementara yang lain mulai menghitung mundur dengan riuh. Perlahan, bibirku menyentuh bibir lembut Subaizou. Sentuhan yang terasa begitu nyata, hangat, dan sangat memabukkan bagi kami. Tapi sedetik kemudian, kejutan terjadi. Subaizou tiba-tiba menggigit bibirku dengan erat. Aku refleks sedikit mengernyit menahan rasa sakit, dan perubahan ekspresi itu langsung disadarinya. Tangan hangat Subaizou perlahan naik, menangkup wajahku erat, lalu menuntut sebuah ciuman yang jauh lebih dalam. Seolah enggan melewatkan momen ini, waktu pun berjalan lambat. Begitu tautan terlepas, aku langsung merasa sangat malu menatap wajahnya. Wajah Subaizou memerah padam, namun matanya terus memancarkan binar kebahagiaan. Kita benar-benar disuguhi momen manis yang bikin baper maksimal. Ayo intip reaksi Jiangen, matanya dipenuhi keterkejutan serta kecurigaan yang sangat mendalam. Sempat ingin berucap sesuatu, dia akhirnya hanya bisa memijat pelipisnya sendiri. Dia bergumam, aku pasti salah duga, Subai tidak mungkin tipe Ansia. Ketika berpisah, Jiang Muchen sudah setengah mabuk dan terus mengomel tidak jelas. Ini salah Subai, si nakal itu membuatmu jadi sulit mencari kekasih baru. Tanpa disadari, sosok yang dia keluhkan malah menatapnya tajam penuh rasa jijik. Mendengar racauan itu, rasanya ingin memukulnya agar dia segera tersadar. Aku melototi Subai yang patuh mengekor setelah berhasil memapah Jiang Muchen ke mobil. Nah, di sini kecemasanku mulai muncul. Khawatir kalau Jiang Muchen merasa mual di perjalanan, akhirnya aku ikut masuk ke mobil dan pulang ke kediaman Jiang. Usai mengantar Jiang Muchen ke kamarnya dan membantu menenangkannya, kepalaku pun terasa pening akibat pengaruh alkohol dan rasa lelah. Untungnya, Paman membawakan sup pereda mabuk dengan ramah seraya berkata, Ansia, ini sudah larut malam dan kamu juga habis minum, jangan paksakan pulang. Menginaplah di sini satu malam lagi. Aku menatap pekatnya kegelapan malam di luar jendela lalu mengangguk setuju. Selesai membasuh muka, aku langsung berbaring di ranjang empuk. Tapi aku terus gelisah dan sulit terlelap karena kejadian malam ini terus berputar bagai potongan film. Terus terngiang dalam benakku, terutama ciuman dengan embusan napas hangat itu. Seketika itu, terdengar gesekan aneh dari arah balkon. Tak lama, seseorang mengetuk kaca pintu balkon dengan pelan. Ternyata itu Subai. Aku diam saja, memilih pura-pura tertidur lelap. Pasti kalian juga bakal lulu dengar suara rendah yang penuh bujuk rayu ini. Kak, aku tahu kamu belum tidur. Tolong buka pintunya, ya? Aku tak bergeming. Subai tampaknya menempelkan kening ke pintu, suaranya bertambah sendu diselingi hela napas panjang. Di luar dingin sekali, embusan anginnya sangat kencang. Kak, aku mohon, bukakan pintu untukku sebentar saja. Aku cuma ingin melihatmu. Pintanya begitu lirih, perlahan merobohkan dinding pertahanan hatiku. Membayangkan Subai hanya berpiyama tipis gemetar di tiup angin malam, aku pun menyerah kalah, menyibak selimut hangat lalu melangkah menuju pintu balkon, sempat ragu sejenak sebelum memutar kunci. Begitu celah pintu terbuka sedikit, Subai langsung menerobos masuk dan merengkuh erat tubuhku ke pelukan dinginnya. Dia membenamkan wajahnya dalam-dalam di ceruk leherku, menghirup aromaku begitu rakus. Dekapannya terasa begitu posesif, seakan ingin menyatukan ragaku ke dalam dirinya. Belum sempat aku memprotes tindakannya, mendadak bobot tubuhnya menindihku berat. Subai menjatuhkan kami berdua ke ranjang, membuatku memekik kaget sambil spontan merangkul pinggangnya. Dia tak menyahut, matanya menatap liar laksana predator yang tak ingin mangsanya lepas. Dengan gerakan gesit dan sigap, dia mengunci pintu. Baru setelah semuanya aman, dia terlihat menarik napas lega. Seakan cemas aku kabur, temaram lampu tidur menyinari guratan tegang di paras tampannya serta helai rambut peraknya yang berkilau indah. Dia perlahan melangkah mendekati ranjang, lalu secara tiba-tiba dengan suara deburan keras, lihatlah, dia langsung berlutut di depanku. Kalian harus tahu, sebelum aku sempat bereaksi, Subai langsung memeluk erat kakiku. Dia menempelkan pipinya ke kakiku dengan sangat lembut dan manja, lalu berbisik sedih, memohon agar aku tidak menyiksanya lagi karena dia tak tahan. Dia mengaku bisa gila jika aku terus-menerus mengabaikannya. Dengan mata indahnya yang berkaca-kaca, dia mendongak dan berkata bahwa aku telah menciumnya malam ini. Katanya aku yang menciumnya duluan, jadi sekarang aku tidak boleh berpura-pura lupa. Dia memohon kejelasan status agar tidak perlu merasa cemas lagi. Si berandal kecil ini berani menyelinap ke kamarku tengah malam. Tapi sekarang dia malah terlihat begitu rapuh bagaikan anak kucing yang malang. Segala emosi rumitku mendadak hilang, membuatku tertawa lepas hingga membuat Subai tertegun heran. Coba lihat tatapannya, dia benar-benar tulus menungguku mengambil keputusan. Seketika aku memeluk erat dirinya sambil menatapnya penuh kelembutan, tubuh indahnya bergoyang lembut seperti jeli saat kuangkat, membuatnya seketika terkulai lemas tak bertenaga. Tubuhnya lemas bersandar di dadaku, mengeluarkan rintihan halus yang menggemaskan, pasrah sepenuhnya bagai mangsa yang siap untuk diterkam. Tanganku menyentuh kelembutan tubuhnya di balik piyama tipis itu. Merasakan getaran halusnya, dia pun melingkarkan lengannya di leherku dengan sangat mesra. Tatapannya sayu penuh gairah, sementara bibirnya tiada henti memanggilku kakak. Bagaikan anak kucing yang bersemangat sekaligus takut, rengekan manjanya justru terdengar sangat menggoda iman. Hawa panas yang tak tertahankan tiba-tiba menjalar naik dari perut bagian bawahku. Tanpa sadar,
Aku bergeser ke tepi kasur dan langsung mendudukannya di atas pinggangku. Seketika tubuhnya menegang, dan helaan napasnya pun mulai memberat. Kuusap pipinya yang merona merah, lalu berbisik memberi sedikit peringatan lembut padanya. Pelankan suaramu nanti. Sinar fajar pun mulai menembus celah tirai. Kehangatan yang menerpa kelopak mataku membuatku terbangun dalam kondisi setengah sadar. Kalian pasti tahu rasanya saat bangun tidur dan menyadari ada beban menekan dadamu. Ternyata ada kepala berambut perak yang sedang berbaring nyaman di dadaku. Dia tertidur lelap dengan hembusan napas hangat yang teratur. Lengannya melingkari pinggangku begitu posesif membuatku mengernyit heran sekaligus merasa gemas sendiri. Seakan merasakan pergerakanku, Subay tanpa sadar semakin merapatkan tubuhnya. Sembari mendesah puas. Aku menatap rambut perak indahnya yang berkilau diterpa cahaya pagi. Tiba-tiba Subay bergumam pelan dan mulai mendongak menatapku. Sorot matanya masih memancarkan kepolosan khas orang baru bangun. Aku mengulurkan tangan untuk mengusap manja rambut peraknya yang lembut. Dalam 2 hari ini, ubah warna rambutmu menjadi hitam, ya, kataku. Meski rambut putih itu sangat serasi dengan wajah cantiknya, laksana peri yang keluar dari komik. Penampilannya terlalu mencolok dan pasti akan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Aku tidak mau kami digunjingkan di belakang. Dengan patuh dia menjawab bahwa dia akan selalu mendengarkan kata-kataku. Dia pun bermanja-manja di leherku sebelum kami semua berkumpul sarapan di restoran. Jiang Muchen tampak memijat pelipisnya karena efek alkohol semalam belum hilang. Dia menatapku dan Subay. Mengingat kejadian semalam, kita bisa melihatnya langsung memelototi Subay dengan penuh amarah. Niatnya mengajak Ansia mencari gadis hancur berantakan gara-gara ulahmu semalam. Yuk ikut aku lihat drama meja makan ini, saat Subaizo mendengus dingin sambil mengupas telur untukku. Senyuman di wajahnya terlihat begitu arogan sekaligus sangat bangga. Dia menghentikan gerakan tangannya dan langsung menggenggam jemariku di bawah meja. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kami yang saling bertautan erat ke atas meja. Suasana meja makan mendadak sunyi senyap, perhatian semua orang langsung tersedot. Mata Jiang Muchen membelalak lebar dengan mulut menganga saking kagetnya. Tatapannya terus beralih dari genggaman tangan kami ke wajah sombong Subaizo. Seolah otaknya mendadak hangus terbakar. Perhatikan baik-baik, disinilah si singa kecil Subaizo akhirnya berani mengumumkan hak kepemilikannya. Dengan suara yang lantang dia berkata, kakak tidak usah repot-repot. Jangan kenalkan siapapun pada Ansia. Akulah pacar online miliknya. Kami berdua sangat serius bahkan akan segera menikah. Jiangen terdiam 5 detik sebelum akhirnya meledak. Apa-apaan kalian, sialan kau Subaizo, Ansia? Sejak kapan kalian pacaran? Tapi, kontras dengan teriakan histeris Jiang Muchen, respon kedua orang tua di sana. Paman dan Bibi justru terlihat sangat tenang dan santai. Paman hanya melirik sekilas dari balik korannya, bergumam pelan, lalu lanjut membaca dengan tenang. Sedangkan Bibi mengangkat cangkir tehnya dengan anggun, lalu meniupnya perlahan, menyesapnya perlahan-lahan. Kalian pasti tahu kan senyuman penuh arti itu? Jiangen langsung dibuat bingung setengah mati. Tunggu ayah, ibu, kenapa kalian santai sekali? Kenapa kalian tidak kaget sama sekali? Apa kalian sudah tahu? Bibi menaruh cangkirnya kembali, lalu menatap sang putra dengan penuh kehangatan. Dia tersenyum lembut dan berkata, dasar anak bodoh yang selalu tidak peka. Padahal ibu dan ayahmu sejak sarapan kemarin. Melihat cara Subaizo menatapmu dengan begitu lembut, kami sudah bisa menebak 80% kebenarannya. Mendengar itu, mental Jiang Muchen langsung hancur, lalu dia menatapku dengan sedih. Seketika dia langsung menerkamku sambil berteriak, kau benar-benar pengkhianat yang melupakan sahabat demi cinta. Tega sekali menyembunyikan rahasia ini dariku. Cuma aku yang tidak tahu apa-apa. Rasakan pembalasanku sekarang. Aku tertawa geli sambil berusaha menghindar, tapi Subaizo langsung memelukku dengan sangat erat. Sambil menantang dia berkata, hadapi aku. Jangan berani menyentuh pacarku, dia langsung pasang badan menghadang amukan Jiangen. Aku mengintip pelan dari balik dadanya. Melihat Jiang Muchen yang melompat-lompat kesal, aku tidak bisa menahan tawa bahagiaku. Sambil terus meminta maaf berulang kali, aku berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Cahaya hangat matahari menyinari restoran. Kicau burung di luar jendela berpadu seru dengan kejar-kejaran antara Muchen dan Subaizo. Manis banget kan kisah mereka hari ini?